Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Kalau yang sakit semoga diberi kesembuhan. Dan semoga hari-hari kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala sesuatu apapun. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ada yang tahu sekarang materi apa? Sel punca, tumor, dan kanker. Benar. Sebelumnya kemarin kita membahas apa? Membahas organ hewan vertebrata. Nah, ada yang tahu nggak sel punca itu apa? Sel punca itu berasal dari kata punca yang berarti awal mula. Sel punca itu merupakan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Nah, sel punca ini sudah ada sejak awal kehidupan atau sejak embrio. Kemudian akan membentuk sekitar 200 jenis sel yang berbeda pada tubuh kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik sel punca, jenis sel punca, potensi sel punca dalam aplikasi klinis, dan tumor serta kanker. Nah, yang pertama kita lanjutkan ya. Ada karakteristik sel punca. Mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi. Nah, sebagian besar sel dalam tubuh kita itu memiliki bentuk dan fungsi yang tidak dapat diubah. Contohnya yaitu ada sel saraf. Nah, sel punca itu memiliki karakteristik berbeda dengan sel tubuh yang sudah matang. Sel punca itu tadi kan merupakan sel yang berada pada stadium awal perkembangan sel yang belum mempunyai bentuk dan fungsi yang khusus. Nah, sel punca ini kan mampu berkembang menjadi sel yang lainnya atau berdiferensiasi. Nah, yang kedua yaitu kemampuan untuk meregenerasi atau memperbarui dirinya sendiri. Nah, sel punca ini kan memiliki kemampuan untuk dapat membuat salinan sel yang sama persis dengan dirinya melalui pembelahan sel. Jadi bisa memperbarui dirinya sendiri ya. Selanjutnya yaitu macam-macam sel punca berdasarkan kemampuan berdiferensiasi. Yang pertama yaitu totipoten. Sel punca yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Adapun yang termasuk sel punca dengan kemampuan ini yaitu ada zigot dan morula. Yang pertama ya berarti. Kemudian ada pluripoten. Sel punca yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi 3 lapisan embrional. Ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang ketiga yaitu multipoten. Sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Contohnya itu ada hematopoietic stem cell dan neural stem cell. Selanjutnya yang terakhir ada unipoten. Sel punca yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel, tetapi berbeda dengan non-sel punca. Sel punca ini mempunyai sifat yang dapat memperbarui atau meregenerasi dirinya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kita lanjutkan ya. Nah, ini gambar-gambar dari sel punca tadi ya. Yang atas itu namanya totipoten. Yang bawahnya ada pluripoten yang memiliki tiga tiga lapisan embrional. Ada endoderm yang warna kuning, mesoderm warna merah, dan endoderm warna biru. Nah, yang itu ada multipoten. Itu yang bisa berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Nah, itu ya yang bawah itu. Kita lanjutkan. Nah, ada jenis sel punca berdasarkan sumbernya ada dua, yaitu ada embryonic stem cell dan adult stem cell. Yang pertama yaitu embryonic stem cell atau
atau sel punca embrionik adalah sel punca yang didapatkan saat perkembangan individu yang masih berada dalam tahap embrio. Berarti ini awal mulanya. Kemudian sel punca ini bersifat pluripoten. Nah, perkembangannya sel punca tersebut akan berproliferasi dan berdiferensi menjadi sel-sel dewasa. Nah, yang kedua yaitu adult stem cell atau biasa disebut dengan sel punca dewasa, yaitu sel punca yang ditemukan di antara sel-sel lainnya yang telah berdiferensiasi dalam suatu jaringan dewasa. Nah, sel punca ini bersifat multipoten yang hanya mampu berdiferensi menjadi beberapa jenis sel yang segolongan. Nah, selanjutnya, contoh dari sel punca dewasa. Ada sel punca hematopoietik, berdiferensi menjadi seluruh sel darah seperti eritrosit, trombosit, neutrofil, limfosit B, dan limfosit T. Kemudian yang kedua ada sel punca jaringan saraf atau neural. Itu berkembang menjadi 3 sel saraf utama, ada astrosit, oligodendrosit, dan neuron. Kemudian yang ketiga ada sel punca jaringan kulit yang berkembang menjadi keratinosit dan sel-sel lapisan epidermis kulit. Nah, yang keempat ada sel punca mesenkimal yang berdiferensiasi menjadi osteosit, adiposit, dan sel-sel jaringan ikat. Dan ada sel punca jantung yang berkembang menjadi 3 jenis sel utama, yaitu ada endotel, kardiomyosit, dan sel otot atau sel otot polos. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kita lanjut ya, nanti kalau mau tanya silahkan ke forum diskusi ya di GCR atau di WA bisa. Nah, sel punca ini memiliki potensi dalam aplikasi klinis. Sel punca ini dipercaya dapat menjadi solusi penyakit degeneratif, yaitu kerusakan sel-sel dalam jaringan atau organ. Kerusakan sel-sel tersebut bersifat irreversibel, sehingga obat-obatan tersedia pada saat ini hanya memperlambat atau mencegah terjadinya kerusakan jaringan atau organ yang lebih luas. Nah, penyakit degeneratif ini antara lain ada stroke, diabetes mellitus, aterosklerosis, dan serangan jantung. Nah, saya beri contoh yang diabetes mellitus ya. Nah, tahu kan diabetes mellitus itu apa? Ya, diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang diderita oleh banyak orang di seluruh dunia yang disebabkan oleh defisiensi insulin sebagai akibat dari degenerasi jaringan pankreas atau kerusakan sel beta pankreas. Nah, teknik transplantasi sel punca digunakan untuk meregenerasi sel pankreas penghasil insulin pada penderita diabetes mellitus. Nah, terapi ini menggunakan sel punca yang berasal dari saluran pankreas, populasi sel penghasil protein estin, sel oval dalam hati, atau sel punca dewasa yang lainnya. Nah, selanjutnya ada tumor dan kanker. Tumor adalah benjolan atau pembengkakan akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tumbuh tidak terkontrol. Berdasarkan pertumbuhannya itu tumor dibedakan menjadi 2, yaitu ada tumor ganas dan tumor jinak. Nah, yang tumor ganas itu tumor yang bersifat ganas itu biasanya disebut dengan kanker. Nah, ini tumor jinak dapat berubah menjadi ganas atau mengalami progresi. Misal tumor jinak payudara. Nah, itu bisa menjadi kanker payudara. Nah, kanker itu ditandai dengan pembelahan sel yang tidak terkendali dan kemampuan sel-sel tersebut untuk menyerang jaringan lainnya. Nah, ini ya, ada tumor jinak dan tumor ganas. Yang kiri itu, sebelah kiri itu ada tumor jinak. Itu kan cuma di pusat, maksudnya tidak menjalar ke mana-mana. Kalau yang ganas itu kan menjalar ke mana-mana. Nah, ini faktor-faktor penyebab tumor atau kanker. Ada faktor keturunan atau genetik. Contohnya itu kanker payudara. Nah, itu misalnya ada seorang ibu memiliki
kanker payudara ya. Nah, itu bisa diturunkan ke anaknya gitu. Kemudian ada faktor lingkungan. Lingkungannya itu juga cukup berpengaruh besar bagi penyebab timbulnya kanker. Misalnya itu ketika ada perokok itu bisa terkena kanker paru-paru atau gini, perokok pasif itu sama perokok aktif itu besaran perokok pasif yang bisa terkena kanker itu. Nah, yang selanjutnya ada faktor makanan yang mengandung bahan kimia. Misalnya minuman yang mengandung alkohol, zat kimia perwarna makanan, atau makanan manis yang diproses secara berlebihan itu bisa menyebabkan kanker. Yang kemudian virus itu juga dapat menyebabkan kanker. Misalnya ada virus hepatitis B, itu bisa menyebabkan kanker hati. Nah, selanjutnya ada infeksi. Misalnya infeksi cacing Clonorchis sinensis yang dapat menyebabkan kanker pankreas dan saluran pada empedu, itu bisa juga. Kemudian ada gangguan keseimbangan hormonal. Contohnya itu ada kecenderungan bahwa kelebihan hormon estrogen dan kekurangan progesteron itu menyebabkan meningkatnya resiko kanker payudara, kanker rahim, kanker leher rahim itu. Kemudian ada faktor kejiwaan dan emosional. Nah, stres berat dan keadaan yang menimbulkan gangguan emosional itu juga menyebabkan tumor atau kanker. Kok bisa? Karena selnya itu menjadi hiperaktif dan berubah sifat menjadi ganas. Jadi bisa menyebabkan kanker. Nah, kemudian yang terakhir ada radikal bebas. Radikal bebas itu suatu atom, gugus atom atau molekul yang memiliki elektron bebas. Sumber-sumber radikal bebas itu ada produk sampingan dari proses metabolisme dan racun-racun kimia dari makanan. Ada radiasi sinar ultraviolet, ada dari elektronik, misalnya HP, laptop, itu kan pasti ada radikal bebasnya juga, itu bisa menyebabkan kanker. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, atau nanti ya kalau ada pertanyaan nanti silahkan ke forum. Habis ini kita ke forum diskusi di GCR atau di WA ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tadi apa? Punca ya. Nah, sel punca itu awal mula sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Nah, karakteristiknya itu ada dapat berdiferensiasi dan bisa membelah dirinya sendiri. Kemudian jenis selnya ada embryonic stem cell, itu berdasarkan sumber ya. Ada adult stem cell. Kalau jenis sel yang berdasarkan pada kemampuan berdiferensinya itu ada totipoten, pluripoten, multipoten, dan unipoten. Kemudian contoh dari sel dewasa itu ada sel punca jaringan saraf, ada sel punca jaringan ikat, dan yang lain. Kemudian potensi sel punca dalam aplikasi klinis itu bisa transplantasi sel punca untuk meregenerasi sel pankreas penghasil insulin pada penderita diabetes mellitus, dan masih banyak lagi. Kemudian ada tumor itu benjolan atau pembengkakan akibat pertumbuhan sel abnormal yang tumbuh tidak terkontrol, dan kanker itu jenis tumor ganas. Faktor yang menyebabkan itu ada keturunan, lingkungan, ada makanan yang mengandung bahan kimia, ada virus, infeksi, gangguan keseimbangan hormonal, faktor kejiwaan dan emosional, dan ada radikal bebas. Nah, sekian pembelajaran hari ini.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Jangan lupakan 3M ya. Nah, sekian dari saya. Kita lanjut ke forum diskusi di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.